Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakif Fikhan Muhammad. Saya di sini akan melanjutkan mereview buku di bab kelima, review buku yang Filsafat Hukum Islam. Di bab kelima yaitu mazhab hukum Islam. Jadi sejarah timbulnya mazhab hukum Islam tersebut juga diawali dengan sejarahnya fikih. Yang pertama yaitu pada masa periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah segala persoalan yang terjadi di masa tersebut itu semua dikonsultasikan dan diselesaikan oleh Rasulullah yang bersandarkan oleh wahyu yang diturunkan. Jadi pada periode tersebut sumber fikih yaitu Al-Quran dan hadis. Di periode setelahnya, periode Khulafaur Rasyidin, yang pemerintahan pada masa itu dipimpin oleh Umayyah. Pada periode tersebut ketika Rasulullah sudah wafat, otomatis wahyu pun berhenti Allah turunkan karena penerimanya sudah wafat. Jadi jalan ninja bagi para fuqaha atau para sahabat pada periode itu untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada menggunakan berijtihad. Pada periode tersebut para fuqaha dan sahabat mengalami sedikit kesulitan atau ada sedikit tantangan karena penyebaran Islam yang sudah cukup meluas. Jadi para fuqaha ketika mau menyelesaikan suatu persoalan itu terkadang terbentur dengan adat, dengan budaya, dengan tradisi, dengan etnis yang ada di daerah tersebut. Jadi pada periode tersebut ketika para fuqaha mau menyelesaikan suatu persoalan, para fuqaha tersebut mencari terlebih dahulu di Al-Quran, lalu ketika tidak ada di Al-Quran lalu mencari di hadis, ketika tidak ada di hadis mencari baru berijtihad. Di periode selanjutnya itu periode di awal pertumbuhan Islam. Pada periode tersebut dari abad ke 1 sampai 2 itu muncul beragam fatwa dan ijtihad dari daerah masing-masing. Salah satunya di Irak, yaitu yang fuqaha yang berada di Irak yaitu Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ketika di Irak menyelesaikan segala persoalan yang ada di Irak menggunakan cara yang digunakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu berorientasi kepada kepentingan dan kemaslahatan umat tanpa terlalu terikat dengan makna harfiah teks-teks suci. Karena di situ di Irak pada periode tersebut mengalami pembauruan etnik Arab dan etnik Persia. Jadi
dalam penyelesaian suatu persoalan-persoalan, Ibnu Mas'ud menggunakan penalaran nalar dalam ijtihadnya. Dan hal tersebut juga sebagai tanda munculnya aliran ahlul ra'yi. Berbanding terbalik dibandingkan di para fuqaha yang di Mekah dan Madinah. Mereka menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena kedua kota tersebut memang turunnya segala wahyu-wahyu pada waktu masa Rasulullah. Jadi memang para fuqaha di Mekah dan Madinah mempunyai kapasitas hadis-hadis yang lumayan banyak. Lanjut di periode selanjutnya, yaitu periode keemasan. Di periode keemasan itu bisa juga disebut sebagai titik kemajuan Islam. Pada periode tersebut dari abad kedua sampai pertengahan keempat, itu yang awalnya pemerintahan dipimpin oleh Umayyah digantikan oleh Abbasiyah. Abbasiyah tersebut memiliki tradisi keilmuan yang kuat. Jadi karena memiliki tradisi keilmuan yang kuat, pada masa pemerintahan Abbasiyah, dia memprioritaskan perkembangan atau pertumbuhan di bidang keilmuan. Dan berlanjut di periode tersebut, Abbasiyah digantikan oleh Khalifah Harun Rashidin. Khalifah Harun Rashidin tersebut menyuruh atau memerintahkan Imam Malik untuk mengajarkan anaknya dan memerintahkan membuat buku yang buku tersebut akan dijadikan suatu pegangan bagi pemerintahan pada periode tersebut. Dan Khalifah Harun Rashidin juga memerintahkan Imam Imam Abu Yusuf untuk membuat buku tentang administrasi, tentang keuangan, tentang ketatanegaraan dan pertahanan. Dan pada masa keemasan tersebut ternyata terjadi pertentangan antara aliran ahli wahyu dan ahli hadis. Nah, pertentangan tersebut membuat para fuqaha atau para sahabat makin semangat untuk berijtihad. Dan pada titik tersebutlah awal mula terciptanya mazhab-mazhab yang kita kenal, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.